biasanya enaknya tidur. Saya mau dikasih jamnya, wah luar biasa ini ya, jamnya ini ya. Jadi bertempur sama perut-perut saudara semua. Tapi bilang sama kanan kiri saudara, saya semangat banget siang ini. Saya semangat banget. Ya saudara, hari ini saya datang ke sini nggak sendiri. Saya ditemenin sama saya udah anggap dia kayak adik saya, walaupun bukan saudara, tapi saudara dalam Kristus. Ya, ditemani saya udah bareng sama dia dari sejak dia masih pakai baju putih abu-abu. Sekarang dia udah jadi seorang, bisa dibilang pengusaha. Ya, mukanya masih muda, tapi mentalnya pengusaha, usahanya juga udah pengusaha. Bergeraknya juga dalam bidang yang tak tanggung-tanggung, saudara, batu bara. Saya minta ditemani saya boleh berdiri. Tepuk tangan buat Marta. Ditemani saya, kita udah bareng-bareng lama, udah belasan tahun. Sekarang dia di gereja kami menjadi koordinator di departemen pengajaran. Kali ini kebetulan dia masuk, dia bisa temenin saya. Saya bilang, kalau mau temenin sih, bayangin pengusaha batu bara. Kenapa saya bawa dia? Karena dia pengusaha batu bara, jadi bawa banyak api dalam dirinya. Nah, di sini buat ibu-ibu, oma-oma yang lagi cari calon mantu, Tata ini masih available. Sehingga bisa batu bara anak Tuhan. Oke, hari ini kita sedang ada dalam satu tema besar, judulnya Seasons, ya, musim-musim kehidupan. Saya boleh minta bantuan siapa ya? Pria, mungkin bisa ini digeser ke sebelah. Pria. Soalnya kan nggak mungkin saya nulis sana. Saya pakai bantuan sedikit papan tulis ya. Ibu-ibu yang di belakang bisa lihat ya, bisa lah ya. Kalau digotong ke atas kasih ya, jadi di sini. Susah kan kalau ke atas? Bisa. Cowok kalau ditanya gitu, repot ya. Salah tanya saya ya. Menyinggung pride-nya cowok padahal nggak bisa gitu. Ya di situ aja. Nah, tutupin dia aja soalnya dia sering perhatian teman. Ini kalau mau bobo ya, saya lihat. Ini soalnya cowok satu-satunya di depan, jadi pasti mencuri banget perhatian ibu di sini ya. Boleh sebelumnya lihat. Ya, terima kasih. Biar bagaimana kita perempuan tetap butuh bantuan pria ya ibu ya. Tepuk tangan buat cowok-cowok yang lagi. Salah nanya saya tadi. Bisa diangkat ya, masa cowok nggak bisa? Gak maco banget jawabannya. Salah nanya saya. Cowok mau nggak bisa yang di depan terus gini banyak cewek bilang nggak bisa pak. Harga diri ya. Nah oke ibu. Nah di sini dipanggilnya apa sih ibu-ibu? Soalnya ada yang muda-muda soalnya mukanya. Jadi saudara, saya panggil campur. Wanita, oke, wanita itu. Ladies, oke. Ya sis, begini ya sis ya. Kita kan lagi kelapa macam dong ya. Coba LB-nya berapa LB-nya? Kalau ada siapa ya penggemar cari film ya. Oke. Ibu, biasanya waktu kita baru kenal Tuhan, kita itu akan ngalamin grafik seperti ini. Betul? Ya. Ibu-ibu di sini pertama kenal Tuhan, kemudian ibu-ibu ngalamin, wah makin lama makin naik. Ya, contohnya apa? Ibu-ibu waktu baru kenal Tuhan, doa misalnya di rumah kompor nggak nyala, terus ingat kan, wah segala sesuatu ada jawaban dalam doa. Ibu-ibu berdoa, Tuhan, saya mau masak, kompornya nggak nyala. Dalam nama Yesus, api surga nyala. Tiba-tiba ibu cekrekin nyala. Pernah ngalamin? Berarti belum kenal Tuhan semua. Wah Tuhan dahsyat nih. Wah LPG udah mau habis ya. Tuhan ini gimana Tuhan tuh gak LPG itu tuh? Tapi saya tumpang tangan biarlah angin Roh Kudus
sekolah bilang, oh sakit perut bos. Wah, tumpang tangan kalau nama Yesus. Segala bolos-bolos keluar, hidup. Langsung tiba-tiba anaknya ibu-ibu mandas ya. Suami saudara pulang, aduh nih, tapi pusing migrain, tenang. Dalam nama Yesus sakit kepala ular semua hilang. Ada ngalamin masa-masa seperti itu? Terus suami bilang, lah bulan ini kita kayaknya uang sekolah ada repot, gimana ya? Oh tenang Pak, doa ibu-ibu. Tuhan, tolong Tuhan kirimkan berkat sama suamiku Tuhan. Yang banyak Tuhan, sekalian buat saya beli utang juga Tuhan. Tiba-tiba besoknya suami ibu-ibu telepon, bener Mah, doa mama dijawab Tuhan, ada orderan masuk. Jadi mama bisa beli utang kan Pak. Utang itu kebutuhan hidup. Masa-masa indah loh, ya. Semua pernah ngalamin. Mau datang ke gereja, hujan, langsung ibu-ibu doa, dalam nama Yesus, hujan, stop. Tiba-tiba pas ibu-ibu masuk ke angkot berhenti, turun dari angkot berhenti. Pas di angkot hujan, keluar angkot berhenti, masuk ke gereja hujan lagi. Wah, langsung ibu udah, saya anak spesial Tuhan. Tapi sayangnya bulan madu nggak akan sama lawannya. Ya, mungkin di sini ibu-ibu sekarang mulai mengalami semua, sebetulnya ibu-ibu semua dari kita, sama-sama katakan semua. Semua anak-anak Tuhan itu akan mengalami kurvanya, nggak akan naik terus, tapi dia akan mulai turun. Kalau dulu doa tumpang tangan dalam nama Yesus tabungkas penuh, ceklek, 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 turun jadinya. Namanya anak pulang, sakit perut Pak, doain Buki diare. Hujan, berhenti, Buki gede. Wah, tapi saya dengan iman saya mau ke gereja. Saudara hujan-hujanan ke gereja. Oh, di tahunya pas turun angkot, mana handphone dicopet. Terus kehujanan dicopet. Nyampe ke sini asalnya pas lagi ada gila. Saudara nggak disingkongin, dibalikin. Wah, benar-benar hari ini apes. Naik. Saudara mulai ngalamin kurvanya. Ada di sini yang ngalamin seperti itu? Coba lihat muka kanan kirinya. Tidak lagi suram-suramnya. Mungkin tadi ayam kamusnya dicolok sama temannya. Nah itu ibu-ibu semua. Dan ini nggak cuma ibu-ibu sendiri yang ngalamin. Saya mau kasih tahu semua anak Tuhan itu pasti akan mengalami hal seperti ini. Amin. Gak akan kurva hidup kita tuh naik terus, doa cesplong, doa cesplong, doa cesplong, doa cesplong, itu enggak. Nanti kita akan ngalamin satu masa waktu kita berdoa kok kayaknya nggak dijawab, waktu kita berdoa kok keadaannya tambah jelek, waktu kita berdoa kok orang-orang tambah nyebelin. Gue suka makan doain salah kisah itu kikilo. Mau saya tahu aja, mau beli kutang aja nggak boleh. Utang itu utama. Saya kan cuma saya dibilang, ini nggak ada baju. Kalau ke suami saya bukain lemari itu baju. Makanya bapak-bapaknya kemarin pada ikut pertemuan prianya. Waktu yang bulan apa juga saya. Ini ada di orang ini. Saya di atas sampai ada. Saya bilang sama bapak-bapak. Saya kompas itu teh teman bapak-bapak. Saya bilang bapak-bapak, kalau ibu-ibu bilang nggak ada baju, itu teh dia kalimat belakangnya dihilangin. Maksudnya nggak ada baju baru. Jadi bapak-bapak langsung bawa ke toko beliin baju atau isiin Shopee Pay-nya biar bisa beli baju baru. Makanya suaminya sudah ikut pertemuan pria, jadi cek hard yang paras. Kalau ikut pertemuan pria masih belum waras, laporin ke saya. Laporin ke ini aja ke Kosimo. Urusan gembala itu. Nah itu jadi ibu-ibu kita tuh mungkin ngalamin udah doa tapi nggak dijawab-jawab. Udah doa tapi keadaannya tidak semakin bertambah baik. Nah biasanya waktu di titik ini banyak orang salah berespon. Sama-sama katakan salah berespon. Salah berespon.
sama ibu-ibu semua. Semua orang mengalami kurva seperti ini, amin. Jadi waktu dalam keadaan seperti ini, jangan lari. Amin. Sama-sama katakan jangan lari. Cubit kanan kiri kau kabur. Jangan lari. Jangan lari juga dari kenyataan. Lari menenggelamkan diri dengan segala hal, cari teman-teman yang teman-teman di gereja mah gak rame, cuma ngomongin doa. Emang tuh bisa belajar sekolah pakai doa? Emang gak bisa sih Bu. Tapi jangan lari dari Tuhan. Harusnya bagaimana? Percaya ibu-ibu, pasti kurva ini akan berubah. Dia akan naik lagi. Akan naik lagi dia. Caranya gimana? Ibu-ibu harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kan tadi kayak judul lagunya, kayak tadi lagunya bersamamu Bapa, ku lewati semua. Waktu tabung gas tiba-tiba kosong, suami pulang bilang ketipu, anak pulang bilang habis diputusin sama pacarnya. Ibu tetap ingat bersamamu Bapa, ku lewati semua tuh berarti waktu dalam duka, waktu dalam suka, semuanya jalani bersama-sama dengan Tuhan. Nanti kalau saudara mau setia sama Tuhan, saudara tuh justru nanti kurvanya tuh akan naik. Memang hidup tidak selalu indah ya. Biru berarti yang bagus ya. Jadi akan naik, pasti akan naik. Ya, ingat saudara, saya sering bilang ikut Tuhan tidak nyaman, tapi aman. Anak Tuhan jangan mimpi waktu ikut Tuhan hidupnya jadi nyaman. Daud waktu dia dipanggil, diurapi jadi raja oleh Samuel, setelah itu hidupnya jadi apes. Dia harus ketemu Goliat. Udah ketemu Goliat, dia jadi dimusuhin sama Saul. Padahal itu sudah diurapi oleh Tuhan. Daud itu menghabiskan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, Daud bilang, aku sering ketemu beruang sama singa, sama aku dirobek cina mulutnya, ditarik jangkauannya. Di sini ada yang pernah narik jangkauan singa? Harusnya kan kita mikir, oh kalau saya ikut Tuhan, saya akan ketemu singa, saya akan ketemu beruang. Tapi justru ikut Tuhan tidak nyaman, tapi ada sebuah lagu bilang begini. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia
sama Tuhan. Amin. Nah, kita akan buka dulu ayat di Habakuk 2. Habakuk 2. Ibu tuh rata-rata udah kenal saya kan ya? Saya udah sering bisa banget di sini. Soalnya makanya tuh kayak ada yang masih saha ya. Saha jangkungna sabaraha ya, yang ditanya jangkungna sabaraha daripada ibu-ibu selama saya khotbah jadi salah fokus. Tinggi badan saya 180 cm. Ya, pakai hak tuh. Habakuk 2 ayat 1. Kenapa saya buka kitab Habakuk? Habakuk ini adalah seorang nabi yang dia mengalami satu keadaan yang sangat berat. Sangat berat. Ada bangsa Babel, bangsa yang sangat jahat itu menyerang bangsa Israel. Sangat-sangat berat. Dia berdoa sama Tuhan. Tetapi kalau nanti sudah baca di pasal 1, keadaan bukan semakin tambah baik. Tuhan bilang dia akan mendatangkan bangsa Babel ini supaya akan lebih kacau lagi keadaannya. Tetapi saudara, bagus sekali yang Habakuk lakukan. Dikatakan di Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ibu-ibu, dari sini kita bisa belajar satu hal. Waktu ada masalah, ibu-ibu harus tetap berdiri. Orang yang berdiri itu berarti orang yang gak menyerah. Kita boleh saudara mengalami kecemasan, kekhawatiran, tapi jangan sampai menyerah. Amin. Boleh nangis, tapi jangan tenggelam dalam tangisannya. Ya, jangan sampai tenggelam terbenam. Kenapa hidup saya jadi begini? Jangan. Aku mau berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan. Dia bukan menantikan masalahnya selesai, tapi bagus. Habakuk katakan, aku mau menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Kalau sampai seseorang itu, Habakuk di sini menantikan firman Tuhan, berarti Habakuk punya kepercayaan Tuhan itu pasti akan ngomong, betul? Ibu di sini dulu kalau yang pernah pacaran, atau ibu kan kalian pengen paksa gitu sama. Tuh, saya mah ya lalaki di mana ojo-ojo jadi saksi saya. Kan kalau lagi masa-masa pacaran tuh ya, lagi kita kalau zaman ini rata-rata kenakalan zaman dulu ya. Zaman dulu ada BBM gitu, nggak kayak anak sekarang tuh WA, mainannya stiker-stiker lain gitu ya. Dulu kan zaman kita pacaran mana ada yang begituan ya. Zamannya telepon, bener. Nah, sampai pacar kita kadang ke warnet sengaja. Ya mau warnet? Lu teleponan kayak diputer cenging gitu kan. Tahu nggak zaman telepon puter? Kalau saya nonton di YouTube ngomong semua loh. Anak-anak klik kagak tahu telepon puter. Maksudnya mungkin tahu telepon puter ya. Telepon puter gitu. Mana tahu teleponnya puter. Saya belum bilang zaman sepeda ontel, mau baca dulu misalnya. Nusri lagi ke oma-oma. Saya kan jawab sepeda ontel. Nah, paling seneng itu kan, kalau saya sih paling seneng tuh nunggu-nunggu tuh waktunya pacar telepon. Bener nggak? Udah tahu gitu. Oh kalau jam segini saya akan telepon. Oh udah siap-siap cepet-cepet beberes atau biar ready. Kenapa? Karena yakin pacar kita pasti kalau jam seginian suka telepon. Saudara, sama ini Habakuk tuh kenapa dia sampai menanti-nantikan apa yang akan difirmankan Tuhan? Karena Habakuk percaya walaupun dia ada dalam masalah, walaupun dia ada dalam keadaan yang tidak baik, tapi dia ingat Tuhan itu adalah Allah yang tetap akan menghubungi dia. Dia tetap percaya. Jadi saudara, bagaimana supaya saudara bisa hidup dalam waktu ada masalah seperti ini? Lari dari Tuhan. Pertama, saudara harus mengingat. Sama-sama katakan mengingat. Ya, mengingat apa? Satu, ingat bahwa Tuhan itu setia. Ya, ingat apa? Ya, bilang kanan kirinya Tuhan itu setia. Suami kamu aja nggak setia. Nggak ada yang mau berarti suaminya pada setia semua ya. Ingat bahwa Tuhan itu setia. Jadi saudara, saya nggak tahu ya, tapi biasanya saudara kita tuh ngalamin kalau sudah sekarang nih flashback ya, sudah mungkin pernah begini. Begini,
Turun. Tapi waktu sudah setia sama Tuhan, naik lagi, betul? Gini deh, turun lagi. Tapi sudah lihat naik lagi. Nah, mungkin sekarang saudara ada di sini, saudara kayak ngalamin mulai kesini lagi nih. Nah, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus ingat waktu keadaan di sini. Nih, ini saya shortcut ya. Karena kalau mau ditarik mundur banget bisa banyak banget ini lembah-lembahnya ini. Saudara harus ingat waktu keadaan di sini, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara harus ingat untuk keadaan di sini, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara bisa tetap percaya, walaupun sekarang saya turun lagi, tapi saya percaya Tuhan itu setia. Amin. Contoh saudara ya. Saya nggak tahu pernah bagi di sini. Saking sering saya ke sini sampai bingung. Saudara sekitar bulan Desember yang lalu, ya. Jadi usaha suami saya itu restoran rumah makan. Nah, sekitar bulan Desember yang lalu, ya memang ada kesalahan juga dari pihak saya. Tapi orang kepercayaan di restoran saya, saudara, itu dia ngambil uang, makan uang perusahaan. Jadi kita udah percaya banget lah sama orang ini. Jadi dia kayak udah saya marketingnya banget lah, GM-nya malah kalau bisa dibilang. Jadi kalau ada konsumen mau merit atau mau ngadain event atau apa, itu kan pasti ngomongin ke marketing, betul? Kontak marketingnya, si klien itu kontak ke marketingnya. Nah, terus seperti ini. Nah, mungkin karena ada sering ngobrol ya, sering ketemu, sehingga si marketing ini dia ambil kesempatan, saudara. Padahal dia sudah kerja di saya itu 7 tahun. Nah, dia tuh jadi suka ngomong ke klien, ini transfer uangnya ke rekening dia. Jadi nggak transfer uang ke rekening perusahaan, jadi transfer ke rekening dia. Ya. DP pembayaran kan kadang pengantin tuh kalau bayar tuh dia termin ya, termin 1, termin 2, nggak langsung lunas begitu, jarang banget ada yang begitu. Nah itu masuk ke dia, saudara, masuk ke dia. Nah saudara, itu terjadi selama bulan Desember sampai akhirnya persisnya tanggal 26 Desember. Waktu itu kita setelah sibuk banget acara di gereja, ya musim Natal tuh akhirnya berlalu juga kan. Suami saya tiba-tiba bilang saya tanggal 26 Desember, dia baru tahu 26 Desember. Aduh, saya celaka. Suami saya itu sudah orang yang introvert. Jadi kebalikannya saya, kalau saya heboh gitu ya, ada semut lewatnya saya bilang ada gajah lewat gitu. Kalau suami saya ada gajah lewat, bilangnya ada semut lewat. Jadi dia introvert, orangnya pendiam, cool, bukan cool ya. Dia bilang, aduh celaka, saya ada apa, tenang, ada apa. Aduh, gimana ini, aduhan gitu ya, saya jadi bingung. Kenapa kan? Bayangin seorang yang pendiam tiba-tiba aduh-aduhan. Saya ada apa? Itu cenah. Si pegawai saya itu, dia ngambil uang gimana? Jadi saudara, ternyata semua klien yang pernikahan itu bulan Desember tuh kita top sales ya. Jadi hampir setiap Sabtu Minggu tuh wedding. Itu semua diambil uangnya sama marketing saya. Bahkan nggak cuma itu aja. Klien yang akan merit di Januari, di Februari, di Maret, April, Mei itu DP-nya semua sudah masuk sama dia. Kurang lebih saudara, totalnya lah ya, sekitar 500 juta. Kurang lebih sekitar 500 juta. Wah saudara, itu betul-betul hari itu kita syok banget. Kenapa saudara? Karena waktu bulan Juli tahun lalu itu restoran saya itu tadinya kongsi sama orang, tapi akhirnya kita memilih berpisah sehingga saya harus pembagian aset. Jadi aset kami dibagi 2. Jadi misalnya saudara tadinya punya kompor 4 jadi 2. Jadi saya harus beli lagi kan 2 kompor baru. Nah, jadi saya waktu bulan Juli itu saya harus beli aset baru untuk kehilangan setengah yang diambil kongsian saya. Jadi posisinya saudara, keuangan saya itu lagi memang di down, lagi turun. Berhak tadinya waktu yang pendapatan Desember tuh udah happy banget. Wah ini bagus nih, Desember ini bagus. Jadi lumayan lah kan naik ya. Banyak pengantin, gereja-gereja juga banyak yang pakai buat Natalan, persekutuan doa banyak yang pakai. Rame banget waktu Desember itu. Tapi saudara, 500 juta itu
sekejap mata saudara itu hilang. Itu hilang saudara. Nah saudara, waktu itu terjadi, saya nggak tahu, mungkin buat sebagian saudara uang itu kecil ya, tapi kalau buat kami itu uang besar sekali. Waktu hari itu saudara, saya betul-betul sedih. Saya kaget sekali. Sempat sudah saya juga, Tuhan kok gini gitu ya. Sama lah respon secara manusia, sama lah dengan saudara. Saya juga sama Tuhan, saya kan udah doa satu layanan, kok gini? Kok gini? Sama saudara, responnya sama. Pasti semua orang respon awalnya untuk kita tiba-tiba mengalami kejadian yang unpredictable saudara, ya pasti semua orang akan berkata, kok gini? Tapi saudara, puji Tuhan, saya dapatkan Habakuk ini. Dan saya diingatkan oleh Tuhan untuk mengingat bahwa Tuhan itu setia. Jadi saudara, apa yang membuat saya tetap kuat sampai hari ini? Saudara, itu uang gak balik sampai sekarang. Jadi itu dilacak saudara, rekeningnya dia apa segala macam, gak ada dia punya uang. Rumahnya pun butut. Jadi dia tuh sudah punya pacar. Umurnya udah gak muda loh saudara. Hampir belum menikah, dia punya pacar. Jadi kata dia, uang dia diambil sama pacarnya. Dia juga kena tipu sama pacarnya. Ya itu urusan lu, ya urusan tipu sama pacar lu ya. Masanya itu duit gua yang dibawa sama pacar lu gitu ya. Bisa aja lu ngomong gitu ya. Aduh saudara. Tapi saudara, puji Tuhan saudara ya. Januari, Februari saya merenung saudara. Januari itu pengantin datang kan. Mereka pada kebingungan, tapi kita bilang kami tetap tanggung jawab. Walaupun kami nggak terima uang pembayaran dari kamu, ada yang udah lunas, ada yang udah bayar 70%, 60%, kami tetap selenggarakan pesta pernikahan kami. Tidak diturunin standar. Saudara bisa bayangin, untuk kami saudara ya, sedih banget itu bulan-bulan itu. Jadi kita kayak lagi ngadain amal gratis. Kan nggak dapat uangnya, tapi kita tetap nyelenggarin pestanya saudara. Dapur tetap keluarin makanan, so kita nggak kurangin sama sekali. Tapi sudah saya kenapa saya bisa tetap kuatnya ini saudara? Saya mengingat Tuhan itu. Saya mengingat waktu saya pernah di posisi B. Saya mengingat waktu saya pernah di posisi A. Atau terus sudah mau ditarik mundur ke belakang. Saya ingat sudah salah satunya waktu tahun 2011. Saya pernah bagikan juga di mimbar ibadah minggu. Saya pernah kena tipu juga. Itu mau bahkan sudah sama adik rohani saya. Hampir seangkatan lah sama tatanya. Beda berapa tahun. Dia ambil saudara uang 300 juta 2011. Bayangin saudara, 2011 ya, 8 tahun lalu. Tapi saudara, saya ingat, oh iya ya, waktu 2011 saya pernah jatuh. Saya jadi gak punya usaha waktu itu malah. Sampai saya gak punya usaha saudara. Tapi Tuhan kasih usaha baru, ya ini usaha makan ini. Terus saya ingat lagi waktu saya married. Saya married 2002. Jadi saya udah menikah 17 tahun. Saya pun sama, saya pun kena tipu juga. Jadi saya waktu itu bikin usaha cat tembok. Dengan impian anak muda, sudah saya masih muda banget waktu itu. Percaya saya pernah muda. Saya masih muda. 2002 itu saya masih umur 23. Saya pergi ke kota Lampung, saudara. Jadi waktu itu kita pikir kita mau buka pabrik cat tembok di kota Lampung. Kita nggak punya basic teknik kimia. Kita belajar sendiri bikin ramuan cat tembok. Benar-benar saya sama suami itu bikin sendiri ramuan cat tembok. Begitu beres-beres kita pindah ke kota Lampung. Kita join sama distributor cat tembok terbesar di kota Lampung. Mungkin saudara ada yang tahu. Tapi saudara, ternyata waktu berjalan berapa bulan, tiba-tiba saudara ada yang nggak suka sama pengungsian saya. Jadi saudara, cat tembok saya cat tembok oplosan. Jadi saya ngambil cat tembok orang lain, saya campurin gitu, terus dijual dengan merek saya. Itu sampai kasusnya masuk ke polisi segala macam. Pengungsian saya ngacir, pergi dia kabur. Dan saudara, itu uang saya di sana. Maka sampai hari ini belum balik saudara. Saya masih ada uang di pengungsian saya itu sekitar 30 juta tahun 2000. Tapi sudah saya lihat saudara, saya pernah di A, saya pernah di B, tapi saya nggak pernah sampai jalan. Saya lihat Tuhan itu. Ini saudara, Tuhan itu karakternya itu tetap. Sekali dia setia, selama-lamanya dia setia. Kalau sekarang
anak-anak ketik ke saya, Cici seumur kalian tuh udah married loh. Oh iya Ci. Jadi masih baper gitu ya, kamu umur 23 masih baperan gimana? Gua dulu udah married gitu ya. Tapi saudara, Tuhan tuh setia. Amin. Bilang kanan dia, Tuhan itu setia. Ingat saudara, yang waktu saudara berpikir bahwa Tuhan melupakan saudara, berarti saudara sudah lupa siapakah Tuhan itu. Amin. Kalau kita berpikir Tuhan udah lupa nih kayaknya sama saya dibiarin dalam keadaan ini, berarti kita udah lupa siapakah Tuhan itu. Tuhan itu setia. Amin. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Sembah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Waktu itu Desember saya khotbahkan ini. Saya lihat 7 bulan Tuhan baik. Gak ada satu konsumen pun yang kami kecewa. Karyawan semua bisa tetap terbayar dengan baik. Tuhan itu baik. Memang belum naik, saya masih ada di sini sudah. Saya masih dalam keadaan belum. Tidak tergeletak. Amin. Saya masih tetap gemuk. Bukan berarti yang kurus lagi susah hidupnya ya. Oke? Jadi saudara ingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di masa lalu itu kunci kekuatan saudara. Yang kedua yang harus saudara ingat bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Tadi yang pertama apa? Tuhan setia. Yang kedua Tuhan tetap pegang kendali. Itu ada di Habakuk 2 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Atas itu saudara tentang penghukuman Tuhan atas bangsa Israel lewat bangsa Babel. Tetapi di ayat terakhirnya penutupnya, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Saudara harus percaya, apapun keadaannya sekarang, Tuhan masih pegang kendali. Amin. Dia tetap Allah yang punya otoritas. Itu yang saya lihat saudara dalam hidup saya. Walaupun orang-orang menjahati saya, orang-orang menipu keluarga saya selalu bilang kalau ada orang yang menjahati keluarga saya, aduh kamu salah pilih sasaran. Saya memang manusia dan gak bisa apa-apa. Tapi babe saya di surga, papa saya di surga, itu bisa lakukan sesuatu sama hidup. Saya memang gak punya kendali, saya memang gak punya kuasa, tapi Tuhan saya punya kuasa. Kamu salah pilih sasaran. Amin. Saudara ingat, Tuhan tetap pegang kendali. Saudara mungkin tak bisa mengendalikan, misalnya saudara tiba-tiba dapat kabar mama saudara sakit, atau saudara mengalami sakit penyakit. Sekarang ini sudah ada orang yang menjaga kesehatan bagaimanapun caranya, bisa tiba-tiba kena penyakit yang aneh. Itu adalah hal-hal yang memang kita nggak bisa kendalikan. Kekayaan, kesehatan itu memang kita nggak bisa kendalikan. Ada faktor X, saudara. Oke, saudara, kalau kita ngerti hal ini, saudara akan jauh dari hidup menghakimi orang lain. Amin. Kita seringkali anak-anak Tuhan itu senang menghakimin orang lain. Waktu ada orang dalam lembah kekelaman, kita bilang gini, kayaknya ada dosa dalam diri kamu. Kayaknya kamu ada sesuatu yang perlu dibereskan dengan Tuhan. Oh enggak saudara, memang perjalanan kita bersama Tuhan itu tidak nyaman. Memang akan ada lembah-lembah begini. Ada hal-hal yang gak enak saudara. Tapi saudara harus percaya, Tuhan pegang kendali. Jangan hakimi teman-teman saudara yang lagi ngalamin masalah. Jangan hakimi juga diri saudara. Kebetulan aku ini ada dosa apa? Kenapa keadaanku begini? Gak usah. Saudara gak ada salah apa-apa. Saudara sedang ada dalam musimnya proses dari Tuhan. Ibu-ibu di sini waktu punya anak langsung ngeborojol anaknya. Hamil dulu kan? Seberapa bulan? 9. Ada 12 bulan anak gajah dulu.
gajahnya 12-18 ya. Pokoknya mah lama gajah. Kita kan hamil dulu 9 bulan. Apakah waktu saudara perutnya masih kempes? Kalau menurut saya ini kayak orang-orang hamil 3 bulan ya. Kalau yang gadis-gadis itu kan, saudara tuh kayaknya mah gak ada nih anaknya. Enggak kan, begitu seorang ibu lihat, dia tespek 2 garis biru. Lagi promosi film bioskop saya jadi. Wah, hamil! Itu kalau anak-anak sekarang langsung di-upgrade kan di Instagram kan. Teks gelap. Ada baru 2 garis biru. Kalau di USG juga, ya ibu ini ada. Mana lu? Ada bu itu bu, cuma 3 mili. Tapi semua ibu-ibu tuh kan happy-nya luar biasa. Kita telepon mama kita juga, kamu beneran ada, mama ikut senang, mama bentar gini, oma. Bayinya belum keluar si mama udah bilang oma. Sebentar lagi saya jadi oma. Oma nih oma. Ya kungkung. Iya. Belum ada bayinya. Kita bisa tetap percaya kan? Ada belum ada. Semuanya tuh ada bro. Mungkin sudah sekarang belum lihat hasilnya, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tapi si itu mah ya udah diberkati Tuhan tuh sekarang hidupnya. Saya tanya ya, tadi saya bilang kalau di sini ada yang punya anjing. Anjing kalau hamil berapa bulan? Saya nggak punya anjing. 2 bulan. 3 bulan. Jadi kilo apa? Telur aja ya. Telur sasi, telur bulan. Anjing 3 bulan. Kalau gajah itu berapa lama? Anggap 12 bulan. Berarti kalau anjing udah lahiran 4 kali, sak gajah baru sekali. Itu enggak? Kan kalau gajah bandingin diri sama anjing. Kok kamu melahirkan terus ya? Aku nggak lahir ini. Itu memang beda, dia gajah, ya anjing. Saudara nggak bisa kita banding hidup sama orang lain. Fasenya beda-beda saudara. Nggak bisa. Oh dia udah dijawab sih kalau sama Tuhan, dia mungkin dia itu anjing. Ketawanya tuh kayak ketawa puas gimana? Saudara gajah gitu. Sama nggak lagi nggak apa-apa, tapi pasti di bantuan kata-kata dalam kitab Pengkhotbah segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Jangan pengen buru-buru. Amin. Semua tuh ada waktunya. Jadi saudara harus percaya lagi. Kita lihat ya. Di ayat yang ke-3, tadi Habakuk 2 yang ke-3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nanti karena itu sebab itu sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Kata saatnya di sini sedang dalam bahasa aslinya tuh mawet. Mawet itu artinya waktu yang tepat, waktu tertentu, waktu yang telah dipilih secara ilahi, di mana Allah mengizinkan sesuatu terjadi. Jadi semua tuh ada waktunya. Jangan pengen percepat waktunya Tuhan. Amin. Ini lagi main kelontrongan ikut jalan. Kayak mau sendiri ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin saudara. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Kita harus apa saudara? Tetap setia menantikannya. Janji Tuhan menghidupiku selalu.
keluar. Jadi itu, nah tadi ayam kremes, itu perlu diungkap kan? Alila, guys, saya sebentar saya lihat. Ya, jangan pengen mempercepat, saudara. Tuhan tidak akan terlalu cepat, Tuhan tidak akan terlambat, tapi tepat pada waktunya. Amin, saudara. Gak bisa kita pengen percepat waktunya Tuhan. Tuhan yang pegangkan dari. Nah ini manusia tuh kadang-kadang, oh tuh Tuhan kamu lupa ya cara nama. Anak saya keburu gila, mama saya inilah itulah. Enggak, saudara. Semuanya tepat pada waktunya. Percaya, saudara. Ada satu quote bilang begini. If it's not God's time, kalau bukan waktunya Tuhan, kita nggak bisa paksain. Tapi kalau if it's God's time, you cannot stop it. Saudara nggak bisa hentikan. Kalau memang udah waktunya Tuhan, saudara nggak bisa paksain supaya terjadi. Ada satu kejadian, saudara, kisah nyata. Ini ada seorang full timer, saudara, yang di sebuah gereja. Mereka tuh sudah berdoa lama sekali pengen punya anak. Sampai mereka akhirnya coba datang ke semua dokter, pakai segala cara, tetap nggak punya anak. Sampai akhirnya mereka ambil keputusan, kita mau adopsi. Nah, saudara, akhirnya mereka dapat ada anak yang bisa diadopsi dari seorang ibu. Dia punya anak sudah 2 dan ini lagi hamil anak ketiga. Ibunya ini orangnya susah sekali, pecandu narkoba lah. Jadi ini anak ketiganya nanti mau diserahin ke full timer ini. Wah, namanya mau bakal punya anak sama sudah walaupun anak adopsi, mereka persiapkan dengan luar biasa. Mereka siapin kamar babynya, semua ranjang baby, baju-baju baby, semua mereka beli. Udah disiapin. Udah pas dekat hari-harinya, wah udah tanggal lengkap. Bisa tiba-tiba pada hari lahirnya anak, mamahnya berubah pikiran. Saya nggak jadi serahkan anak saya. Sudah bisa bayangin kehancurnya hati 2 orang full timer. Sepasang suami istri full timer pelayanan penuh waktu sama Tuhan. Bayang punya anak sendiri pun nggak bisa. Sampai mau adopsi pun nggak bisa. Kalau memang bukan waktunya Tuhan, saudara nggak bisa paksa. Tapi kalau memang sudah waktunya Tuhan, saudara nggak bisa stop. Semua orang punya musimnya masing-masing. Jangan kita inginin musimnya orang lain. Saudara tuh unik, spesial, berharga di mata Tuhan. Blueprint hidup kita beda-beda. Abraham 100 tahun baru punya. Tapi kan nggak semua kayak Abraham. Ada juga yang cepat punya anak. Tapi Abraham itu sampai dikatakan bapak orang beriman. Nah itu loh, orang yang hidupnya punya iman adalah orang yang bisa menantikan waktunya Tuhan. Tapi dia untuk Abraham ingin paksakan sesuatu itu terjadi. Dia ambil Hagar, lahirlah Ismail. Bisa menghancur semua. Kita juga mungkin bisa pengen modifikasi prosesnya Tuhan, ambil shortcut, jalan cepat aja, nggak tanya Tuhan lagi. Tapi saudara, nanti sudah akan dapat Ismail. Bukannya lebih baik, tapi tambah hancur. Amin, saudara. Jadi akan nantinya tunggu waktunya Tuhan. Ya, poin terakhir. Tadi yang pertama mengingat, ingat Tuhan itu apa? Setia. Kedua, Tuhan pegang. Yang terakhir harus bersukacita. Jadi waktu saudara lagi ada di lembah kekelaman ini, mengingat dan bersukacita. Bersukacita ini saudara kita lihat ayat terakhir Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Oke, saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam uang yang banyak. Ini ayat agak gendeng, saudara. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai
dalam berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita. Ini keren. Anak Tuhan yang melihat berkat dari Tuhan itu adalah bicara uang, bicara sehat. Tapi dia melihat berkat dan Tuhan yang Tuhan tetap bersama-sama. Ada sukacita walaupun ada masalah. Amin, saudara. Terjemahan lain lagi bilang begini. My fellow beloved, orang-orang percaya, when it seems as tough you are facing nothing, waktu sudah menghadapi kesulitan, kesulitan, see it as an invaluable opportunity. Lihatlah itu, ini saya suka banget, sebagai sebuah kesempatan yang sangat berharga. To experience the greatest joy that you can, untuk mengalami sukacita terbesar. Kalau saudara sekarang ada di Bali, lehe-lehe di depan hotel, kalau anak sekarang suka foto kakinya kan, kalau lagi di pantai itu nggak tahu apa maksudnya foto kakinya doang. Terus di situ dibilang vitamin C, ya, C-nya tuh si laut, kasih hati-hati. Semua juga bisa. Semua orang happy bilang. Tapi kalau saudara waktu suamimu jahat sama saudara, tapi kau bisa katakan aku sukacita. Karena sukacitaku bukan karena suamiku, tapi karena Tuhan yang kasih aku sukacita, itu saudara baru keren. Itu anak Tuhan. Kalau kita sukacita karena keadaan kita baik, semua orang bisa. Amin, saudara. Tapi yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa bersukacita walaupun keadaannya nggak baik. Amin. Tahun 2011 kalau saya 2011 banyak banget masalah hidup saya. 2011 yang belakangnya ada apa? Saya selain yang usaha itu, saya juga saudara hamil keguguran janin nggak berkembang. Jadi 10 minggu itu kejadian, 10 minggu kehamilan. Wah saudara, itu ya, saya stres banget. Karena saya punya pikiran tadinya sama lah. Saya berpikir anak saya besar udah umur 3, saya pengen punya anak lagi. Pas lah waktunya untuk punya anak lagi. Waktu menurut pemikiran waktunya saya. Tapi ternyata Tuhan belum melihat itu sebagai waktunya Tuhan. Saya keguguran. Itu saudara, walaupun saya udah hamba Tuhan, saya pelayanan, saya sangat kecewa sama Tuhan. Sampai saya mengalami saudara masa-masa saya datang ke gereja, WL di sini nyanyi jingkrak-jingkrak gitu ya. Kalau apa tadi nyanyi lagu Tuhan adalah terangku. Saya enak aja lu ngomong gitu. Lu nggak ngalamin yang gua alami. Enak aja lu ngomong Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan saya ngalamin sudah posisi itu. Saya kecewa berat sama Tuhan. Sampai, tapi sekarang saudara ya, setelah waktu berlalu, saya flashback ke belakang. Ternyata saudara, keadaan itu baik buat saya. Kenapa? Saya kasih tahu saudara. Jadi setelah saya melalui proses keguguran itu, akhirnya saya dikuret. Kemudian saudara, dari hasil kuret itu, dokter menemukan ternyata saya sudah ada di stadium 1 atau prakanker serviks 2011. Jadi waktu itu saya kaget sekali. Jadi dokter bilang kemungkinan besar. Kenapa janin kamu sampai nggak berkembang? Karena ada masalah ini. Jadi benih yang masuk ke kamu itu nggak sehat. Karena kena sel-sel ini. Coba sudah bayangkan, kalau hari itu saya nggak keguguran, ya, saya nggak akan pernah tahu saya punya penyakit. Karena kebanyakan perempuan baru tahu di stadium 4, stadium lanjutan. Tapi karena ada kejadian itu, dokter periksa dan diketahuilah saya ada prakanker atau stadium 1. Dan karena baru stadium 1 saudara, dokter masih bisa lakukan tindakan.
Di waktu itu saya di terapi sudah bersama berapa bulan. Saya mengambil saya di terapi terus, sudah rutin saya di terapi. Sampai akhirnya saya dinyatakan sudah bersih, tidak ada lagi sel kanker. Nah, saudara, dari situ saya saya menjadi mengalami satu kesempatan yang luar biasa, mengalami berkat dari Tuhan. Memang waktu mengalami kejadian itu gak enak, saudara. Amin. Kita bingung, kenapa saya harus keguguran? Tapi sekarang saya bisa berkata, makasih Tuhan. Dan anak yang saya kandung, saya juga bilang, kamu walaupun 10 minggu hidup dalam rahim mama, tapi kamu sudah membawa berkat yang luar biasa buat hidup saya. Kamu sudah menjadi berkat buat saya. Dan kisah hidup kamu yang 10 minggu itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Kamu akan ceritakan kamu yang walaupun baru 10 minggu, bahwa kamu memberikan pengalaman iman yang luar biasa buat hidup saya. Amin, saudara. Jadi ayo, waktu saudara dalam masa jangan sedih. Memang ada kesedihan pasti. Yang tadi saya bilang, boleh nangis, tapi jangan tenggelam. Amin. Boleh, saudara boleh nangis, tapi jangan tenggelam. Saudara tetap lihat Tuhan, ini pasti ada kebaikan Tuhan. Tuhan lagi membawa saya, kasih saya kesempatan supaya saudara, masalah bukan kesempitan, amin, tetapi kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan. Amin, saudara. Paling terakhir, ini ada sebuah puisi yang nulisnya orang bule, anak SMP. Dia bilang begini, Tuhan tidak mengasihiku. Kamu tidak dapat memaksaku percaya Tuhan itu baik. Ini kebenaran yang aku pegang dalam hidup. Dunia adalah hasil dari berbagai pilihan. Bagaimana aku dapat percaya bahwa Tuhan akan memakai hidupku? Aku tahu dengan yakin bahwa Tuhan sudah meninggalkanku. Tidak akan pernah lagi aku akan berkata bahwa Kristus bangkit dari kematian. Aku sangat yakin bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kita perlu menyadari bahwa adalah sebuah kebodohan berpikir bahwa Tuhan menjawab doa. Orang Kristen menyatakan tanpa Tuhan dunia ini akan jatuh dalam kegelapan. Dunia dapat dan akan sesuai dengan kehendakku adalah bohong saat berkata bahwa Tuhan selalu ada untukku. Sekarang aku menyadari bahwa apapun yang aku lakukan, kenyataannya adalah Dia tidak mengasihiku. Bagaimana aku dapat menganggap bahwa Tuhan itu baik? Waktu kita dalam masalah, saudara biasanya berkata seperti ini. Amin. Tapi sekarang coba saudara lihat dari kacamata yang berbeda. Kita baca dari bawah. Tuhan itu, bagaimana aku dapat menganggap Dia tidak mengasihi? Kenyataannya adalah apapun yang aku lakukan, sekarang aku menyadari, saya menyadari sudah di titik-titik lembah kehidupan saya, Tuhan selalu ada buat saya. Adalah bohong saat berkata bahwa dunia dapat dan akan sesuai dengan kehendaknya. Tanpa Tuhan dunia ini akan jatuh dalam kegelapan. Orang Kristen menyatakan Tuhan menjawab doa. Sebuah kebodohan berpikir bahwa kita perlu menyadari bahwa adalah manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Aku sangat yakin bahwa Kristus bangkit dari kematian. Tidak akan pernah lagi aku akan berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan. Aku tahu dengan yakin bahwa Tuhan akan memakai hidupku. Bagaimana aku dapat percaya dunia adalah hasil dari berbagai pilihan? Ini kebenaran yang aku pegang dalam hidup. Tuhan itu baik. Kamu, saudara, nggak bisa paksa saya untuk percaya kalau Tuhan nggak sayang. Ini iman. Apapun yang terjadi, saudara, dalam hidup saya dan saya juga ingin dalam hidup saudara pegang kebenaran ini. Apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Memang keadaannya nggak enak, memang tidak nyaman, tapi percaya saudara,